Akhirnya dari 3 calon waktu Rakernas kemarin, Nasdem hari ini mendeklarasikan satu nama yang akan diusung dalam menjadi capres tahun 2024. Siapa tuh Mas? Siapa lagi kalau bukan Gubernur Jakarta Anies Rashid Baswedan. Akhirnya ada kendaraan juga nih. Akhirnya ada kendaraan untuk apa ya? Untuk menuju ke pemilu 2024. ke pemilu 2024. Berarti udah fix nih Anies tidak ikut pilkada nih. Kayaknya sih nggak akan pilkada DKI lagi. Oke. Gitu. Kayaknya memang langsung nanti capres. Karena kan berakhir tanggal 16 ini. 16, Tanggal 16. Terus kemudian nanti kan prosesnya kan di awal ini ya, awal 2023 ya. Betul. Untuk pencalonan jadi capres kan. Ya. Jadi kayaknya paling cuman 6 bulan lah dari dari sekarang gitu. Jadi kayaknya kalau dia mau nyalon lagi nanti kan kalau gubernur kan di November. Ya pilkada kan bulan November tahun 2023, sedangkan di 2024 maksudnya. 2024. Sedangkan kalau pemilu itu Februari 14, Valentine Day. Hari kasih sayang. Kasih sayang. Jadi kita dengan kasih sayang memilih pemimpin kita. Siapa nih? Yang kita sayangi. Yang kita sayangi. Tapi emang ini apa ya? Banyak yang memprediksi sih, Ted. Banyak yang memprediksi Termasuk Mas nih? Iya. Termasuk saya. Kenapa kemudian Nasdem memilih Anies Rashid Baswedan? Kenapa? Iya, karena mungkin kalau menurutku ya, pertama dari 3 nama itu yang kemarin yang dia sebut waktu Rakornas ya, Rakornas. Ada Panglima TNI, Ya. terus kemudian ada Ganjar Pranowo, Betul. sama Anies Baswedan. Ya. Yang paling memungkinkan adalah dari waktu itu yang paling mungkin adalah ya Anies Baswedan jelas. Kenapa? Karena dia nggak punya partai. Itu yang pertama. Yang kedua dia masa jabatannya sudah habis, dia kosong. Terus kemudian dari segi nama Anies Rashid Baswedan dalam survei nomor 3 terus. Elektabilitasnya selalu 3 besar. Selalu 3 besar. Kalau kata Pak Surya Paloh, why not the best? Itu. Keren, Kenapa Surya Paloh, kenapa Nasdem memilih Anies Rashid Baswedan sebagai calon presiden di 2024? Why not the best? Iya. Itu katanya tadi di jam 10 ya. Jam 10. Baru bangun langsung buka YouTube nonton. Kamu bangun jam 10? Iya, kurang lebih begitu. Maklum lah kan, banyak tugas. Banyak tugas negara. Iya, ketika waktu deklarasi di situ hadir langsung ya Anies Rashid Langsung Baswedan di Nasdem Tower. Iya. Dia datang kasih pidato juga, kasih sambutan, membacakan Manifestonya Nasdem. Keren nih. Keren. Kurang lebih gini bunyinya. Kami mencita-citakan demokrasi Indonesia yang matang, yang menjadi tempat persandingan keragaman dengan kesatuan, dinamika, dengan ketertiban, kompetisi, dengan persamaan, kebebasan, dengan kesejahteraan. Jadi setelah itu Pak Anies bilang, ini selalu saya pegang terus. Ini selalu saya ingat terus. Dan saya melihat sampai hari ini Nasdem konsisten untuk melakukan ini. Tapi memang ini dalam pidatonya Surya Paloh juga dia bilang bahwa ada kesamaan dari pikiran-pikiran, ide-ide. Iya. Itu dengan Nasdem kalau kata Surya Paloh waktu pidatonya, kenapa kemudian memilih Anies Rashid Baswedan. Jadi mungkin memang sudah ada kecocokan nih, kayak udah ada chemistry nih. Iya, dalam pidatonya di bagian akhir Anies itu langsung menjawab siap menerima tanggung jawab, siap bekerja sama ke depan, siap untuk melanjutkan pembangunan yang sudah bagus dan mengisi yang belum. Iya. Cuman Surya Paloh kan juga minta kawal kan. Iya. Minta kawal terus. Yang hadir di sana diminta untuk mengkawal. Nah, kemudian menarik ini
ini kan belum bisa nih si Nasdem kan nggak bisa ngusung sendiri. Kan pasti ada koalisi. Nah, koalisi ini yang menarik, Mas. Dulu sebelumnya ya, maksudnya sebelum Nasdem mendeklarasikan mendeklarasikan Anies Rashid Baswedan, baik kemarin waktu raker maupun yang sekarang ini yang tadi ini, banyak yang bilang bahwa si Anies ini, Pak Anies ini dekat dengan kelompok-kelompok kanan. Nah, kelompok kanan ini dekat dengan PKS kan gitu. Artinya bisa jadi nanti akan diusung oleh PKS. Nah, ini udah duluan diusung oleh Nasdem. Kemungkinan ada bacaan beberapa pengamat politik juga bilang bahwa nanti Nasdem ini bisa jadi tandem sama PKS. Nah, lebih ada yang ngomong nanti Demokrat juga akan ikutan. Iya, karena pada sesi tanya jawab, Mas ya, ada salah satu wartawan nanya lah. Terus soal bagaimana koalisinya ini. Dan menyebut dua partai itu juga, PKS dan juga Demokrat. Kalau kata Pak Surya Paloh apa? Saya sebagai praktisi politisi, dengan pengalaman saya sebagai politisi, itu sudah melihat bahwa kami sudah memiliki pemikiran yang serupa, cara berpikir yang sama. Nah, itu sudah ada indikasi nggak sih? Apa mungkin AHY? Bisa jadi, karena kalau misalnya Pak Surya Paloh bilang untuk wakil presiden itu memang diserahkan sepenuhnya sama Pak Anies. Oh gitu. Jadi kan mungkin aja nggak keluar jauh-jauh dari koalisi nanti kan? Antara dua partai politik. Kalau betul jadi berkoalisi, pasti salah satunya dari mereka lah. Iya. Kalau PKS siapa sih? Bang Fahri. Pak Fahri kan Gelora. Gimana? Kan sudah keluar. Tolonglah. Oh, iya. Belum move on. Move on. Sudah beda warna. Sorry. Paling Demokrat ya. Iya. Iya, kalau ini kan AHY lah, representasi anak muda kan sebenarnya kan. Iya, betul. Kok iya? Ini pas pilkada DKI dulu musuhan. Oke. Iya. Sekarang kemungkinan temenan. Koalisi. Bergandengan tangan. Apalagi kemarin sudah turun gunung kan. Betul. Turun. Terus ada yang nanya nih juga, ini gimana nih respon dari partai koalisi yang lain? Terus bagaimana respon Pak Jokowi? PDI kemarin si Puan kan habis ketemu sama Surya Paloh tuh. Betul. Nah, gimana dong tuh? Bukan PDI kan oposisi di Jakarta. Maksudnya? Oposisi. Oh kan? iya. Di Jakarta kan oposisi. Di ini di Balai Kota DPRD. Jakartanya koalisi. Tapi memang Pak Surya Paloh juga, ini mungkin bahasa politisi memang ya, bilang kalau komunikasinya baik, intens dengan partai koalisi yang lain, dan juga Pak Jokowi juga intens, masih bagus komunikasinya. Dan Surya Paloh juga menegaskan kalau Nasdem ini masih konsisten untuk mengawal kepemerintahannya Jokowi Ma'ruf sampai akhir. Sampai habis. Sampai selesai. Berapa periode? Oh, 2 aja. Cukup 2 saja, jangan lebih-lebih ya guys. Tapi bang kayaknya bakal seru. Ya. Kalau semisal ini nanti Nasdem, PKS sama Demokrat punya poros sendiri, terus kemudian nanti ada PDI sendiri, kemudian ada lagi KIB. Iya. KIB sendiri. Bisa jadi ini 4 kayaknya Mas. Kemungkinan kan? Apa? Gerindra, PKB, ada KIB, ada PDIP sendiri bisa sudah mengusung, dan juga yang ini tadi Nasdem, PKS dan Demokrat. Tapi masih ini sih ya, politik dinamis sekali. Sangat dinamis, sangat cair. Politik dinamis sekali, bahkan kemudian ini Puan Maharani kan juga belum selesai nih safari politiknya. Siapa tahu nanti di sela-sela safari politiknya dia ketemu klik gitu dengan sesuatu. Saling tikung bisa terjadi kapan saja dan dimana saja. Bukan hanya dalam hubungan percintaan, tidak hanya MotoGP saja ada salip-salip tikungan terakhir. Salip-salip tikungan, tapi dalam perpolitikan itu bisa terjadi. Sangat mungkin terjadi.
Tapi kayaknya yang udah pasti kalau kalian sudah pernah, kita sudah menetapkan untuk Anies Rashid Baswedan adalah sosok capres yang akan diusung oleh Nasdem. Yeah. Why not? The best. Gimana partai yang lain? Gimana menurut kalian?